Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mifsah Rizky Awalina, kelas 12 Sains Boswa School Makassar akan menerangkan materi mengenai sel volta. Baik, kita tulis terlebih dahulu ya teorinya. Dalam reaksi redoks, perpindahan elektron simbolnya begini ya, dapat tidak secara langsung, tetapi melalui suatu penghantar ya. Misalnya pada sel elektrokimia, kemudian ada dua jenis sel elektrokimia ya, yaitu sel volta atau biasa kita sebut dengan sel Galvani. Sel Galvani dan sel elektrolisis. Ada dua poin penting, yakni poin pertama yang harus kita ketahui, di dalam sel volta atau sel Galvani terjadi perubahan reaksi kimia ya menjadi energi listrik. Poin kedua, dalam sel elektrolisis terjadilah perubahan energi listrik menjadi reaksi kimia. Baiklah, menurut konvensi di dalam sel volta atau sel Galvani, bagian anode atau bagian yang mengalami oksidasi disebut elektroda negatif, dan katode disebut dengan elektroda positif. Susunan suatu sel Galvani dapat dituliskan seperti, nah kita lihat ya susunannya. Di sini jembatan garam, kemudian di tengahnya ada tanda panah ke bawah, terbagi menjadi dua, ada anode dan ada katode. Anode ini terbagi lagi, ada unsur Zn, ada Zn2+. Kemudian dari jembatan garam, kalau katode dia Cu2+, sedangkan di samping kanannya Cu. Zn ini merupakan elektroda anoda. Sedangkan kalau Zn2+ itu elektrolit anoda.
Sebaliknya, kalau dia katode, Cu2+ itu merupakan elektrolit katode. Sedangkan kalau Cu itu elektrolit katode. Selanjutnya, suatu reaksi redoks dapat diperkirakan berlangsung spontan atau tidak dengan menggunakan harga potensial reduksi setengah sel. Suatu reaksi redoks dapat berlangsung spontan jika E0 selnya itu sama dengan potensial reduksi standar zat yang, nah di sini yang apa yang tereduksi, jangan lupa berikan kurung, kita kurang dengan potensial reduksi standar zat yang, nah kalau di sini tereduksi berarti di sini yang teroksidasi. Lebih besar daripada 0. Jadi, E0 selnya suatu reaksi redoks dapat berlangsung spontan jika E0 sel sama dengan potensial reduksi standar zat yang tereduksi dikurang dengan potensial reduksi standar zat yang teroksidasi lebih besar daripada 0. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal lainnya, marilah kita simak pengerjaan contoh soal yang berkaitan dengan sel volta. Nomor pertama atau nomor 1, suatu sel volta terdiri atas elektroda Ag dalam larutan Ag+ dan elektroda Sn dalam larutan Sn2+ dalam keadaan standar. Berdasarkan data reaksi berikut, nah ini merupakan reaksi yang nantinya akan kita cari satu persatu dari pertanyaannya. Reaksi yang pertama itu ada Ag+ akualit ditambah elektron menjadi Ag. E0 selnya itu positif 0,80 volt. Reaksi yang kedua ada Sn2+ ditambah 2 elektron menjadi Sn. E0 selnya adalah negatif 0,14 volt. Berdasarkan dari contoh soal ini, yang manakah yang mau ditanyakan? Nah, pertanyaan yang paling pertama itu, tuliskan reaksi yang terjadi di anoda. Anoda berarti itu oksidasi yang merupakan penaikan atau peningkatan. Jadi sudah kita bisa mengetahui yang sudah terbilang dari oksidasi itu Sn. Sn reaksinya ya, reaksi yang kedua. Sn S menjadi Sn2+ ditambah 2 elektron. Pertanyaan yang kedua dengan soal yang sama, tuliskan reaksi yang terjadi di katode atau reduksi ataupun itu penurunan. Jadi sudah kita bisa mengetahui yang termasuk atau tergolong reduksi adalah reaksi yang pertama, yakni Ag+ akualit ditambah elektron menjadi Ag. Nah, antara dua nomor yang poin A jawabannya yang berada di reaksi 2, yang E0 selnya itu 0,14, sedangkan pertanyaan yang poin B itu reaksinya jawabannya ada di reaksi 1, yang E0 selnya itu 0,80 volt. Pertanyaan pada poin B yang dimana pertanyaannya adalah reaksi yang terjadi di katode atau reduksi itu reaksi yang pertama, Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Nah, sebelum itu, untuk menyetarakan antara elektron-elektronnya, maka
reaksi yang pertama Ag plus ini kita kalikan 2 supaya setara dengan elektron yang ada di Sn. Pertanyaan poin C, reaksi redoks. Nah, reaksi redoks yang terjadi kita tulis Sn ditambah 2 Ag plus. Ini pengoperasian dari hasil kali. Pertanyaan poin B, Sn ditambah 2 Ag plus menjadi Sn 2 plus 2 ditambah 2 Ag. Ini yang kita lupakan. Ini merupakan reaksi redoksnya. Sn ditambah 2 Ag plus menjadi Sn 2 plus ditambah 2 Ag plus. Pertanyaan terakhir dengan soal yang sama, pertanyaan pada poin D, yaitu kita ingin mencari enol selnya. Rumus untuk mencari enol sel sama dengan enol lebih positif dikurang enol lebih negatif. Jadi setelah kita mengetahui rumus dari enol sel, yaitu enol sel sama dengan enol lebih positif dikurang enol sel lebih negatif. Di sini kita masukkan masing-masingnya. Enol lebih positif itu berarti dia reaksi pertama. Kita masukkan nilainya, reaksinya dulu. Enol Ag plus Rep Ag dikurang dengan enol lebih negatif. Enol lebih negatif ini dia reaksi yang kedua. Enol Sn 2 plus Sn selanjutnya kita masukkan nilai masing-masing enol pada reaksi ini. Enol Ag itu berarti positif 0,80 volt dikurang karena di sini negatif dan juga nilai enol sel pada Sn negatif, maka kita double, berarti nilainya negatif 0,14 volt. Nah, negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Jawabannya positif 0,94 volt. Ini dia sudah termasuk reaksi yang spontan karena ada tanda positif di depan. Pada soal nomor 2 atau soal terakhir, terlihat soal berdasarkan data potensial elektroda standar, apakah reaksi di bawah ini berlangsung spontan? Yuk kita sama-sama lihat cara penyelesaiannya. Sebelumnya, ini merupakan reaksinya ya yang akan dicari. Reaksi Al ditambah Fe 2 plus Fi menjadi Al 3 plus ditambah Fe. Cara penyelesaiannya, kita mau lihat apakah reaksi ini berlangsung spontan atau tidak spontan. Jadi di sini kita tulis ulang ya. KLS ditambah Fe 2 plus Aki menjadi Al 3 plus Aki ditambah Fe. Nah, kita mau lihat dengan cara kita memperhatikan masing-masing muatan yang ada pada ruas kiri dan ruas kanan. Al kita lihat pengaruh karya, Al muatannya adalah 0. Di sini tidak ada muatannya. Kemudian Al di sebelah kanan muatannya 3 plus. Jadi kita akan menarik garis antara Al ruas sebelah kiri dan Al ruas sebelah kanan.
Kalau muatan 0 ke 3 plus 3 berarti dia oksidasi. Ini sudah terbilang dia oksidasi atau peningkatan. Sedangkan Fe2 plus ini muatannya adalah plus 2. Sedangkan muatan Fe di sebelah kanan itu 0. Berarti kalau kita tarik garis, Fe di sebelah kiri dan Fe di sebelah kanan itu termasuk atau tergolong dengan reduksi. Reduksi atau penurunan. Demikian yang dapat disampaikan atau yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.